Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Akhwati al-umahat, ibu-ibu sekalian yang semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah di pagi yang cerah ini. Allah masih melimpahkan nikmat-nikmatnya kepada kita, nikmat iman, juga nikmat sehat walafiat. Semuanya sehat ibu sekalian. Alhamdulillahirabbil alamin. Meskipun ada yang sudah sepuh, umurnya 70 tahun, ada yang 80 tahun, tapi tetap sehat. Buktinya sampai di tempat ini. Ibu sekalian, beberapa saat yang lalu saya dapatkan kabar murid saya umurnya 48 tahun langsung meninggal. Sakit dulu biasanya, sakit jantung, dibawa ke rumah sakit, ruang ICU. Saya nengok sudah tidak sadar. Dokter bilang ini jantungnya berfungsi tinggal 30%. Beberapa hari kemudian akhirnya meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Beberapa hari kemudian dapat kabar keponakan istri saya masuk rumah sakit. Padahal sebelumnya tidak sakit apa-apa. Tiba-tiba itu lambungnya sakit, mengeluarkan sesuatu yang sangat hitam pekat, dan sudah menjalar ke beberapa organ tubuh yang lainnya. Masuk ruang ICU beberapa hari, terus kakaknya istri saya itu bilang mohon doanya, si Dito sudah kritis. Akhirnya kemarin meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Anaknya dua, masih kecil-kecil, umurnya 45 tahun. Ibu sekalian, kalau hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesehatan kepada kita sehingga kita dimampukan oleh Allah untuk hadir di majlis-majlis ilmu seperti ini, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ibu sekalian, syukur itu adalah komponen yang paling penting dalam menggapai husnul khotimah. Salah satu unsur agar kita ini bisa mendapatkan husnul khotimah itu adalah dengan banyak bersyukur, selalu mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah SAW selalu mengingatkan kepada kita, la yamutunna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dzanna billah. Janganlah salah seorang di antara kalian sekali-kali mati, padahal mati itu setengah itu kurang pisan tok. La yamutunna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dzanna billah. Kecuali dalam keadaan husnudzan kepada Allah. Husnudzan itu apa? Berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya untuk menggapai kematian, keindahan menghadapi kematian itu, salah satu cara agar kematian kita itu indah, husnul khotimah, itu harus selalu husnudzan kepada Allah dalam kondisi bagaimanapun. Terutama kalau sudah sembuh, apalagi sakit-sakitan itu, akhirnya dia suudzon kepada Allah. Kenapa kok yang sakit selalunya saya? Kenapa yang sakit kok anak saya? Kenapa yang dipuji kok selalunya keluarga saya? Padahal saya ini rajin tahajud, rajin baca Al-Quran, rajin ngaji, tapi kenapa Allah memberikan ujian seperti ini? Akhirnya suudzon. Allah ini berarti tidak mendengar doa saya. Ibu sekalian, Ustaz Kumarnita kenal gitu. Ustaz Kumarnita itu dulu murid saya pas di Luki, terus tidak ada usaha dan lulus, sekarang jadi dai nasional. Dia pernah cerita,
Di Semarang itu ada seorang bapak-bapak, seorang mubalik, seorang dai aktivis, ahli qiyamul lail, masya Allah, baca Al-Qur'annya juga rajin, diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika punya anak yang pertama itu buta, dia berdoa kepada Allah, semoga anak yang kedua nanti dalam keadaan normal lahirnya. Anak yang kedua buta lagi. Dia berdoa lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga yang ketiga ini ya Allah lahir normal. Ternyata yang ketiga buta lagi. Akhirnya setelah itu dia tidak mau sholat, tidak mau ngaji. Ketika ada mat'unya dulu, jamaah kajiannya dulu, mereka rajin ngaji sholat. Kamu ngapain sholat jengkang-jengking? Gak ada Tuhan. Tuhan itu tidak, kalau toh ada itu tidak dengar doa kamu. Buktinya saya punya anak 3 berdoa setiap saat, siang malam, nggak ada yang mendengar. Mana Tuhan? Nggak ada Tuhan, nggak ada Tuhan. Ini anak saya semuanya buta ya, seperti ini 3-3. Bisa kalian? Kadang-kadang ketika seorang diuji dengan musibah yang seperti itu, kemudian dia sujud kepada Allah Subhanahu. Allah tidak adil. Saya yang rajin ya seperti ini diuji dengan ujian yang kayak orang-orang kafir itu malah rezekinya lancar, mereka sehat walafiat, hidupnya makmur. Iya. Makanya ini sekalian, nasihat Rasulullah SAW ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wala tamutunna illa wa antum. Jangan sekali-kali kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Kalau Rasulullah mengatakan wala yamutunna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dzanna billah. Janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan husnudzon kepada Allah, berbaik sangka kepada Allah. Ini sekalian saya yakin ini pasti pernah diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tidak ada orang yang hidup tanpa ujian. Huwallazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang menciptakan kehidupan kematian untuk menguji kalian siapakah di antara kalian yang paling baik amalnya. Kadang ujian itu berupa kesenangan, ada ujian itu berupa kesusahan. Punya harta, ternyata hartanya itu tidak bisa memasukkan dia ke dalam surga. Ujian harta ini digunakan untuk bergelimang dalam kemaksiatan. Dikaruniai anak, ternyata tidak semuanya soleh-solehah. Ada yang nakal, ada yang sulit diatur, sampai akhirnya ada seorang yang tidak sabar langsung mengusir anaknya. Kelangan dok si jiwa rapopo minggat, ono wis ora anakku meneh. Bahkan kemarin saya lihat itu bukan anaknya tetapi menantunya. Mungkin menantunya ini rewel, kemudian dia berani sama suaminya. Akhirnya diusir sama mertuanya. Sudah, pergi. Tidak dianggap lagi sebagai menantu. Bahkan dia pengen mengambil anaknya, darah dagingnya yang dia lahirkan diperbolehkan. Pintu ditutup juga. Pergi kamu tidak jangan. Ini anak ini adalah anaknya anak saya, ini cucu saya. Ya, dalam keterangannya memang yang salah ini perempuan ini. Tapi kan kita belum tahu dari versi perempuan ini sampai dia seperti itu kenapa? Kan itu ya. Seringnya itu kalau ada sebuah percekcokan kita cuma mendengar dari satu pintu satu pihak langsung kita menghakimi. Si ibu ini sampai berbuat seperti ini boleh jadi adalah karena si bapak tadi, si anak tadi yang tidak bisa mendidik istrinya, atau mungkin kurang perhatian kepada istrinya, atau mungkin tidak memberikan nafkah kepada istrinya, sehingga dia tadi sampai seperti itu. Tapi kan kadang-kadang yang dilihatkan hasilnya, orangnya durhaka sama suaminya, orangnya berani sama suaminya, tapi tidak melihat prosesnya dulu kenapa sampai seperti itu. Ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mesti kita sabar dulu, didudukkan dulu, ditanyain kenapa sampai seperti itu. Jadi sekalian kalau saya itu kadang-kadang dapatkan curhatan dari seorang umahan gitu ya. Ustaz, suami saya gini. Saya tidak langsung menghakimi, Bu. Enggak, Bu, saya tidak akan bisa menghakimi, menyelesaikan masalah ibu, kecuali ibu bersama dengan suami datang ke tempat saya akan mendengar versi dari sang suami.
Kedua-duanya harus menyampaikan biar adil, biar objektif, tidak subjektif. Begitu juga seorang suami yang datang kepada saya curhat, ya saya bilang, istri kamu datang duduk bareng masing-masing berbicara, di cross check betul enggak? Ternyata ya, ternyata cuma salah paham, komunikasi yang tidak lancar. Ayo rujuk, kasihan anak-anak gitu. Karena kalau cerai itu ya jadi korban ditanggung kasihan. Diuji dengan harta, diuji dengan anak, diuji dengan suami, diuji dengan istri. Kita harus selalu husnudzon kepada Allah bahwa ini adalah keputusan yang terbaik untuk saya saat ini. Ini takdir yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala untuk saya saat ini, untuk menguji saya. Ashkur am akfur, apakah saya syukur kepada Allah atau kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ibu sekalian, di saat umur kita sudah 50, 60, bahkan sampai 70, selalu kedepankan atau husnudzon kepada Allah. Biar nanti di saat Allah Subhanahu wa taala itu mencabut nyawa kita dalam kondisi husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Jadi sekalian, kita bersyukur kepada Allah apapun musibah yang menimpa kita, tapi kita masih berada di atas agama Islam. Ada salah seorang salaf itu beliau, kenapa kamu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala kok malah bersyukur? Dia mengatakan dia bersyukur karena masih ada orang yang ujiannya lebih berat dari saya. Tidak tadi seberat apapun coba tadi bapak tadi diuji dengan 3 orang anak yang buta semua, ujian yang luar biasa. Ustaz Umar kita juga sama, bapaknya dulu itu diuji, anak yang pertama itu keterbelakangan mental, anak yang kedua lahir tidak menangis sama sekali, dan dia khawatir anak yang ketiga. Umar kita juga seperti itu, tapi ternyata ketika Allah Akbar sangat kencang sekali, jerit alhamdulillahirabbil alamin, ternyata menjadi seorang ustaz. Anak yang pertama itu umur 40 tahun seperti umur 10 tahun itu. Apa namanya? Keterbelakangan mental. Sampai hari ini bapak saya masya Allah diuji oleh Allah dan beliau sangat sabarnya luar biasa. Kalau Allah Subhanahu wa taala menguji dengan sesuatu yang tidak menyenangkan hatinya, tanamkan dalam hati kita bahwa di sana masih ada orang yang diuji oleh Allah dengan ujian yang lebih berat dari saya. Itu yang pertama. Dan yang kedua, yang lebih penting itu alhamdulillahnya juga saya bersyukur ketika mendapatkan musibah, karena musibah itu tidak menimpa agama saya. Betul ya Bu? Musibah itu tidak menimpa agama saya, maksudnya tidak murtad dari ajaran agama Islam. Lah musibah cuma kehilangan harta, ya innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Allah akan menggantikan yang lebih baik. Mungkin anaknya meninggal dunia, Allah akan memberikan ganti yang lebih baik. Tapi kalau sudah masalah agama, ngeri itu. Alhamdulillahnya kemarin kita dengar Ustaz Yahya Paloni meninggal dunia, masya Allah. Ketika menyampaikan khutbah Jumat, yang hadir itu yang takziah, masya Allah, ribuan orang berbondong-bondong. Mantan pendeta dapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala dan meninggal dalam keadaan husnul khotimah karena sedang melaksanakan amal saleh. Luar biasa. Ya. Kebalikannya, Saifuddin Ibrahim, benar Bu? Saifuddin Ibrahim itu dulu ustaz, kader terbaik Muhammadiyah. Ya. Kader terbaik Muhammadiyah dari daerah-daerah itu Bu dikirim suruh pesantren di Pondok Sobron. Pun ini makan haji. Itu kader-kader terbaik, gratis kuliahnya, makan di pesantren juga gratis. Memang kebanyakan orang menengah ke bawah gitu, karena nggak mampu terus digratiskan di situ, makanya juga pintar-pintar. Ini yang cerita adik kelasnya, adik angkatannya. Kenapa kok sampai Saifuddin Ibrahim yang dulunya itu kader terbaik Muhammadiyah, orangnya pinter, tulisannya juga bagus, disenangi sama teman-temannya. Setelah lulus dari UMS S1 ditugaskan ke Darul Arqam di daerah Jakarta sana. Ya, akhirnya terpengaruh dengan aliran sesat dulu NII kami 9.
Pernah dengar nggih Abu Toto Az-Zaitun? Pernah nanya kan Az-Zaitun? Itu dulu ternyata di situ dulu disusupi gitu kan NI KW9 Az-Zaitun itu sehingga tidak menganggap bahwa sholat itu tidak wajib. Ya. Kemudian zakat juga tidak wajib. Rukun Islam tidak wajib. Kenapa? Karena kita dalam fase Mekah. Fase Mekah itu belum ada kewajiban untuk melaksanakan sholat. Dan juga hartanya orang lain itu halal kalau bukan termasuk jamaahnya. Sehingga hartanya orang tua pun juga halal. Wah, itu sudah masuk pesantren Az-Zaitun, itu masuk pesantren Darul Arqam tadi. Sehingga banyak santri-santri yang mereka itu nunggak SPP. Ternyata SPP-nya dimakan sama santri tersebut. Enggak dibayarkan ke pondok pesantren. Karena mereka beranggapan hartanya orang tua itu ya halal, hartanya pondok ya halal. Ya akhirnya kemudian dia itu kan mendapatkan gaji dari NI-nya tadi, dari kelompok sesatnya tadi itu kaya raya itu saya bisa dibilang. Jadi parlente pakai emas, bajunya mentara, terus orang-orang belum HP dulu belum ada, ada pager gitu loh. Pager itu dia sudah punya pager. Sampai akhirnya suatu saat karena mungkin ada masalah diturunkan derajatnya dari ketua MA kalau nggak salah terus menjadi cuma humas saja. Setelah humas kemudian terus dia itu ketemu sama orang Kristen yang biasa masuk Az-Zaitun, pondok pesantren Az-Zaitun, terus belajar Injil Barnabas. Dari situlah kemudian dia murtad dan menganggap ada 300 ayat Al-Quran yang harus dihapus. Akhirnya kena undang-undang IT terus akhirnya terus dijadikan buronan, sekarang lari ke Amerika Serikat. Itu mantan ustaz Bu, akhirnya murtad. Bertolak belakang dengan Ustaz Yahya Walawi yang dulunya dia itu pendeta kemudian jadi ustaz. Itu namanya musibah dalam agama. Musibah dalam agama. Yo, kita berharap semoga mendapatkan hidayah kembali. Anaknya masih juga di UMS, ngirim surat, Pak, dan tobat Pak dulu mati, Pak murtad, lebih rokok, Pak. Tapi ya sampai sekarang ya belum tobat. Anaknya masih muslim bagus. Di sini disuruh. Ya. Ibu sekalian, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kalau Allah sampai hari ini itu masih memberikan keistiqomahan kepada kita untuk memegang teguh dinul Islam. Karena kalau kita sudah bersyahadat, tetap berpegang teguh dengan agama Islam, dengan tauhid ini, itu syarat nanti kita diselamatkan dari api neraka dan pasti masuk ke dalam surga. Pasti masuk ke dalam surga. Salah seorang sahabat yang bernama Ubaidullah bin Samit, Ubadah bin Samit, salah satu sahabat yang bernama Ubadah bin Samit, beliau ketika mau meninggal dunia saat sudah mendekati ajal, ada salah seorang sahabatnya itu datang nengok terus menangis. Kenapa kamu menangis? Ya saya melihat kamu sudah dalam kondisi seperti ini. Tidak usah menangis, tidak usah bersedih. Akan aku sampaikan sebuah hadis yang selama ini belum saya sampaikan kepada kamu dan teman-teman kamu. Dan memang sengaja hadis ini saya sembunyikan dulu. Dan itu memang nasihat Rasulullah ya. Ini jangan kamu sampaikan kepada umatmu karena nanti mereka bertawakal lalu berharap. Apa hadis tersebut? Ibu sekalian, saya pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Man syahida alla ilaha illallah wahdahu la syarika lah." Barang siapa yang telah bersaksi bahwa tiada ilah yang berhak diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala, tidak ada sekutu baginya. Betul-betul bertauhid, tidak berbuat syirik nih. Sudah bersaksi kepada Allah syahadat, terus dia hanya beribadah kepada Allah, tidak berbuat syirik, gak percaya dengan temennya, gak percaya dengan keris, bukan percaya dengan kiai selamat. Sebentar lagi kita disuruh wis rasa melu-melu, melaku-melaku. Apa yang terus? Kulon itu tinggal di Gading bertahun-tahun. Yo sempat kegoda, pengen lihat, pengen bareng-bareng dulu. Kiai Selamat itu koyok ngomong tadi pas kira tengah malam. Terus saya sudah sengaja begitu di pinggir jalan nunggu berjam-jam lewatnya rombongan Kiai Selamat. Kenapa nih kebun?
Alhamdulillahnya tak tunggu sampai jam 1 nggak lewat Bu. Sengantuk mulai turun. Besoknya tahun berikutnya lagi malam 1 suro, wah semangat tidur tak hidupkan alarm. Harapannya kalau jadwalnya itu jam sekian bisa bangun nanti akan lihat di pinggir jalan kan itu. Ternyata bablas buat sampai subuh. Alhamdulillah Allah selamatkan saya tidak melihat para kiai. Kenapa Bu? Kalau kita ikut menyaksikan kesyirikan seperti itu, loh kenapa kesyirikannya mana Pak Ustadz? Itu cuma budaya. Oke lah kalau cuma budaya. Tapi kenyataannya sampai hari ini ngapunten, masih banyak mereka yang percaya dengan letongnya kayak Islam. Ya jangan lihat itu di video di YouTube itu. Ibu-ibu dari Sragen jalan sampai Keraton Solo ketemu sama Kiai Slamet disembah-sembah deh. Saya videonya masih ada. Dilus-lus disembah-sembah, disium-cium di. Kalau bujuni itu, kenapa dia dilatih tapi itu mau merasa bahagia banget. Mbah-mbah dari Jawa Timur itu rebutan letong Kiai Slamet. Mbah, gini apa Mbah mengini Mbah? Oh saya bawa pulang ke rumah terus tak leletkan di keningnya cucu saya ben pinter. Ada yang bawa dibungkus kain mori masukkan lemari itu kata keamanan dan maling beton-beton rumah. Ada yang dibuang ke sawah, dibuang ke sebelah ben subur. Terus akhirnya ini dibuang ke sawah itu ben subur. Nek sakrek ini ku rabul gitu. Loh, itu betul sampai hari ini. Sampai saya dapat ceritanya dulu. Ada yang kemudian pulaan letong itu tunggu lali. Dibunteli kali plastik cilik-cilik itu dijual kan mereka keraton Bu. Regane 20.000 sing itu 75.000 sing penting menurut kadar kecil dan besarnya itu. Yo payu itu Bu. Payu itu. Tulisi letong Kiai Slamet itu. Padahal letong kebune boyo. Ngeten lho Bu. Kok yang dihapusi kok bener-bener. Bu, Ibu, kalau sudah ngaji rutin sepekan sekali, sepekan 2 kali kok masih ikut-ikutan, percaya bahwa ada yang bisa memberikan manfaat, menolak mudarat, memberikan kesehatan, menolak penyakit selain Allah Subhanahu wa taala, berarti yo ngajine ora tenanan. Mungkin ngomong dhewe. Ngomong dhewe karo ngomong kancane. Nek ngomong dhewe yo edang. Ngomong karo kancane. Orang rumahnya pengajian. Pengaji mesti harus bertauhid, tidak berbuat syirik. Barang siapa yang bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, tidak ada sekutu baginya, hanya beribadah kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan yakin bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya. Tambah lagi Bu, 1, beriman kepada Allah, kepada Muhammad. Wa anna Isa abdullah wa rasuluhu, adalah hamba dan utusannya. Tidak yakin bahwa Isa itu anak Tuhan. Saya berkeyakinan bahwa Isa ini hamba Allah dan utusannya. Wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhun minhu. Nabi Isa ini adalah satu kalimat yang diucapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Maryam dengan kata-kata kun, jadi maka jadilah Nabi Isa. Wal jannatu haqqun wal naru haqqun, dan berkeyakinan bahwa surga itu ada, neraka itu ada. Adkhalahul jannah ala makana minal amal, maka dia pasti akan masuk surga bagaimanapun amalnya, meskipun amalnya cuma sedikit. Tapi kalau dia sudah yakin Allah sebagai ilahnya yang berhak diibadahi, dimintai pertolongan, Muhammad sebagai nabi dan rasulnya, Isa adalah nabi dan rasulnya juga, berkeyakinan surga neraka itu ada, pasti dia masuk surga. Apapun amalannya, meskipun cuma sedikit. Yang penting percaya kepada surga dan neraka. Hari ini enten itu, wong ora percaya surga, ora percaya neraka, bahkan nantang konten. Inilah hari pertama saya masuk neraka. Astagfirullahaladzim. Saya ngasih itu merinding. Allah berani sekali dia. Meskipun cuma sekedar konten candaan, gurauan, tapi tidak boleh seperti itu.
Agama dijadikan sebagai buruan. Pakai aplikasi AI itu loh. Wah, seperti di neraka betul-betul, padahal itu sama sekali nggak mewakili. Wah, ini loh saya bersama orang-orang cantik, ganteng-ganteng masuk neraka. Terus siapa yang pernah berbuat maksiat? Saya kita masuk neraka bareng-bareng. Nah, kita itu. Coba nanti kalau betul-betul masuk neraka, geru-geru betul nangis gitu. Ya, saya baca dalam buku At-Tadhkirah ini, Masya Allah ya. Saya baca di situ itu ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memasukkan seseorang ke dalam neraka itu, dibuang habis sampai gosong, ditinggalkan cuma hatinya. Nah, hati ini kalau dengan merasakan kalau pas sakit-sakitnya luar biasa. Akhirnya terakhir kali yang merasakan panasnya api itu hati terbakar, diutuhkan kembali, terbakar lagi, diutuhkan kembali, terbakar lagi. Ya, itulah yang dimaksud allati tattali'u 'alal afidah. Afidah itu kan hati. Yang api neraka itu langsung masuk ke dalam hati, membakar hati seseorang. Belum kalau kulitnya dia kulamana dicat dulu padahal ngabung juludan ghairaha. Ketika kulit ini melepuh, hancur, matang ya, nah dicat itu matang, dibantu lagi dengan kulit yang padahal yang merasakan sakitnya itu apa? Kulit yang paling luar nih gitu. Orang ketika dioperasi sayap gitu, yang pernah operasi sesar itu bisa ngerasakan tuh. Nek pas biusnya itu habis, sakitnya luar biasa. Sakitnya bungok-bungok. Dia bisa istirahat ketika tidur. Makanya orang-orang yang masuk neraka itu kan layamu tuh walayah yang tidak hidup tidak mati. Mereka ngomong, ya Malik lihat di alaina rabbuk. Wahai Malik penjaga neraka, bilanglah sama Tuhan agar membunuh saya saja. Kalau saya mati kan nggak merasakan sakit. Tapi nggak bisa. Kematian sudah disembelih antara surga dan neraka, sehingga kematian itu sudah mati. Kalau kematian sudah mati berarti nggak ada mati, hidup terus selama-lamanya. Ya, rasakan kalau dia coba. Ya, sekarang silahkan kamu berkata seperti itu, kamu tantang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau nanti mati beneran, kamu akan merasakan begitu beratnya siksa. Itu salah seorang sahabat Ansor itu. Salah seorang sahabat Ansor itu, dia ketika mendengar azab neraka disampaikan, dia ketakutan nangis, tidak mau keluar itu. Akhirnya Rasulullah datang, kenapa? Kok kamu tidak mau keluar, takut dengan neraka ya Rasulullah? Akhirnya Rasul itu peluk dengan keras sekali, itu terus jatuh meninggal dunia. Saking takutnya dengan neraka sampai seperti itu. Sahabat pada zaman dahulu. Bahkan malaikat yang dia itu tidak pernah berbuat maksiat, taat patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan malaikatnya terbaik dari sekian banyak malaikat. Sinten? Malaikat Jibril dari malaikat Israfil. Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil, tiga malaikat ini. Yang dua ini datang kepada Rasulullah SAW. Jibril dari Israfil. Rasulullah melihat wajahnya malaikat Israfil. Israfil itu tugasnya apa? Israel gitu. Malaikat Israel apa? Mencabut nyawa. Malaikat Israel datang kok wajahnya itu pucat, kemudian dia menunduk lesu ketika ditanyakan kepada Jibril, kenapa malaikat itu kok seperti itu? Malaikat Israfil mengatakan seperti yang dia meniru sangkakan lagi. Kenapa malaikat Israfil kok beliau pucat kemudian menundukkan wajahnya? Maka malaikat Jibril mengatakan, tadi diperlihatkan kepada beliau itu kilatan neraka jahanam. Kalau dia mungkin ketakutan seperti itu, dia menunduk terus. Jadi sekalian, makanya kemudian Rasulullah SAW, kamu nggak usah terlalu takut. Ya. Rasulullah SAW kemudian memberikan motivasi, memberikan project, bahwasanya rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu luas, akan diberikan kepada orang-orang yang beriman. Selagi kita bertauhid kepada Allah, tidak berbuat syirik, apapun amal yang kita kerjakan sekecil apapun, kita pasti akan masuk surga. Karena kalau sudah sepuh-sepuh ikuti sampai ke neraka itu ketakutan nantinya. Tapi juga harus disampaikan masalah nikmat-nikmat surga. Nanti kalau jenengan amal seperti ini surga. Seperti jenengan punya tauhid ini dipegang teguh, iman dipegang teguh, pasti jenengan pasti akan masuk surga. Kalau yang belum neraka yang bang, iya. Masuk neraka itu kalau saya baca dalam kitab ini, kalau dia orang yang beriman itu, neraka itu nggak bisa memberikan rasa sakit kepada dia.
Itu, ya, masya Allah sekali itu, gitu ya. Ya karena keimanan dia ke tauhid dia tadi. Terus akhirnya dapatkan syafaat, dimasukkan dalam nahrul hayat sungai kehidupan, terus dia akhirnya dimasukkan ke dalam surga. Oleh penduduk surga disebut sebagai al-jahanamiyun, mantan-mantan penghuni neraka jahanam. Jadi yang teman perbedaannya antara yang masuk surga langsung dengan mereka yang mantan masuk neraka lebih dulu. Ibu sekalian, pengen masuk surga? Pengen ya? Gimana caranya? Cara mudah masuk surga. Amalkan itu. Jadi ijazah ya, ijazah. Yang saya dapatkan juga dari sini kita pada hari Rasulullah SAW menyebutkan, man sa'alallahu al-jannata thalatha marrat. Barang siapa meminta surga, meminta jannah kepada Allah 3 kali. Allahumma inni as'alukal jannah. Allahumma inni as'alukal jannah. Allahumma inni as'alukal jannah. Qalatil jannah, maka surga akan berkata, Allahumma adkhilhul jannah. Ya Allah, hambamu yang sedang berdoa ini, ya Allah, besok masukkan surga. Sing doa itu surga biasa itu. Surga akan bilang, ya Allah, hambaku ini yang sedang berdoa ini, ya Allah, masukkan surga. Wa idastajara minan nar thalatha marrat. Kalau dia itu berdoa kepada Allah agar dijauhkan dari neraka, maka neraka akan mengatakan qalatin nar, Allahumma ajirhu minan nar. Ya Allah, semoga Engkau jauhkan dia dari neraka. Allahumma inni as'aluka jannah. Allahumma inni a'udzubika minan. Maka buat saran-saran itu diusahakan setiap hari dalam doa-doa kita diselipkan doa ini, agar nanti suatu saat kalau Allah menjemput kita, itu kita dalam kondisi membaca doa itu dan akan dimasukkan ke dalam surga. Allahumma inni as'aluka al-jannah. Allahumma inni as'aluka al-jannah. Allahumma inni as'aluka al-jannah. Wa a'udzu bika minan nar. Wa a'udzu bika minan nar. Wa a'udzu bika minan nar. Kenapa dulu? Allahumma inni as'aluka al-jannah wa a'udzu bika minan nar. Allahumma inni as'aluka al-jannah wa a'udzu bika minan nar. Allahumma inni as'aluka al-jannah wa a'udzu bika minan nar. Sambil diresapi, dibayangkan indahnya surga, dibayangkan dahsyatnya neraka, sehingga betul-betul nanti akan melembutkan hati kita, memperbanyak amal ibadah kita. Terus amalan apa yang bisa menyebabkan seorang itu masuk jannah dan diselamatkan dari neraka? Ibu sekalian, dalam kitab ini juga disebutkan paling tidak ada 4 saja dari sekian banyak. Ini dalam halaman 370 disebutkan. 1, puasa meskipun cuma 1 hari. Siang meskipun cuma 1 hari. Rasulullah SAW bersabda, diriwayatkan oleh An-Nasa'i dari Abu Hurairah, bahwa Nabi SAW bersabda, barang siapa siang berpuasa sehari di jalan Allah, ya Allah, saya siang hari ini untukmu ya Allah, di jalanmu ya Allah, niscaya Allah akan menjauhkan wajahnya dari neraka sejauh perjalanan 70 tahun. Neraka menjauhkan 70 tahun dari neraka tersebut, berarti didekatkan ke surga. Apa amalannya Bu tadi? Siang puasa. Ya, apalagi jangan bisa puasa Senin Kamis, puasa daun, masya Allah. Puasa yang paling utama itu puasa apa Bu? Daun. Puasa sunnah ini. Itu namanya syar'un qabla. Syariat pada zaman dahulu yang masih diperintahkan pada zaman Rasulullah Muhammad SAW. Syariat Nabi Daud terus diamalkan oleh umat Rasulullah SAW.
maka puasa sunnah yang paling utama puasa dan sholat malam yang paling utama juga sholatnya Nabi Daud. Puasa sunnah itu yang paling utama puasa Daud, sehari berbuka sehari berpuasa, puasa berbuka, buka terus puasa terus berbuka, itu sehari puasa sehari berbuka. Kalau qiyamul lailnya Nabi Daud berarti sehari sholat sehari tidak, betul gitu. Gimana Pak? Sholat malamnya Nabi Daud itu, sholat malamnya Nabi Daud itu, ini sholat malam yang paling utama itu. Dengan habis isya tidur istirahat, tengah malam jenengan bangun, terus setelah selesai sholat tidur lagi sampai adzan berkumandang. Tapi ampun 12, akhirnya sholat subuh malah boten pas sholat tepat waktu. Ya, tapi bisa mungkin jam 8 atau jam 9 segera tidur, tengah malam bangun, tidur lagi. Fungsinya untuk apa Bu? Satu, menjaga keikhlasan. Karena rata-rata mereka yang qiyamul lail terutama mungkin pas ngekos, hidup bareng, mungkin pas dia mabit bareng itu kan, mereka biasanya sholat malam itu menjelang subuh, jam 3 bangun, setengah 4 bangun. Ketika sholat dilihat sama orang-orang, Masya Allah rajin banget dia sudah qiyamul lail. Kadang-kadang kalau hati kita tidak terjaga Bu, itu akan riak, tidak ikhlas. Tapi kalau di tengah malam kita qiyamul lail ini sekalian, tidak ada orang yang melihat. Bahkan orang-orang itu menganggap ibu ini istilahnya itu Abu Naum, itu tukang tidur. Orang-orang belum itu dia sudah tidur, orang-orang sudah bangun dia tidur lagi. Ya kan? Orang-orang sebelum itu belum bangun dia tidur lagi dia. Bangun ketika adzan subuh berkumandang. Mereka tidak tahu bahwa di tengah malam dia bangun qiyamul lail, bahkan dia menangis karena dosa-dosa yang telah dia kerjakan. Biarlah manusia tidak melihat perbuatan saya ini, hanya Allah Subhanahu wa taala yang melihat perbuatan saya. Shallu wa sallu bil laili wan nasu niyam. Salatlah di tengah malam di saat manusia tidur. Tadkhulul jannata bisalam. Kamu akan masuk surga dengan selamat. Karena akan terhindar dari riya, akan menjaga keikhlasan. Ya. Kenapa? Kalau orang nggak lihat amalan dia itu jadi dia nggak butuh pujian dari manusia. Faedahnya yaitu sholat Daud itu, sholat di tengah malam itu, faedahnya yang pertama menjaga keikhlasan, yang kedua biar ketika sholat subuh itu tetap semangat bukan ngantuk. Jangan jam 2 tadi tekan subuh ratu ini, pas subuh Allahu Akbar, pas tahiyat akhir itu boleh datang ngancani. Loh itu kebanyakan ikhwan-ikhwan ketika pas itikaf, saya sering ingatkan kepada mereka 10 hari terakhir bulan Ramadan semangat, jam setengah lurus sudah bangun, dia mulai sampai menjelang subuh, pas sholat subuh sahur waragen terus ngantuk. Jadi pas tahiyat akhir itu astagfirullahaladzim, dia dapatkan yang sunnah tetapi wajibnya amburadul. Lebih baik kamu tidak qiyamul lail kemudian menyesal, tapi bisa melaksanakan sholat fajar, bisa melaksanakan sholat subuh dengan berjamaah, dengan khusyuk tanpa ngantuk. Toh, man sholat subha bi jama'atin, faka'anna sholat lail kulluh. Barang siapa yang sholat subuh dengan berjamaah itu seolah-olah dia sholat semalam suntuk. Apa ada yang mau? Jadi 2:30 sampai subuh belum semalam suntuk. Sholat subuh berjamaah pahalanya seperti sholat malam semalam suntuk, bisa khusyuk tidak ngantuk. Caranya bagaimana? Habis sholat malam tidur lagi meskipun sebentar, tapi tidur ayam gitu. Tidur ayam itu siaga. Nah sakit kena gigi, gigi terus tangi, Anda langsung tangi. Tapi nek tidur kebo, masuk kamar AC-nya dihidupkan, langsung berselimut. Jam 4:30 agak tangi, jam 6 agak tangi. Itu makanya kalau tidur nyenyak silahkan sebelum qiyamul lail, setelah qiyamul lail tidur ayam. Biar nanti pas sholat subuh adzan berkumandang bisa puasa ini satu. Yang kedua, memberikan makan dan minum sampai puas.
Misalnya kita kan, ayo mas ya, panggil Ustaz, makan siang di rumah saja Ustaz. Misalnya gitu kan gitu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam sebuah hadis, ya, barang siapa memberi makan saudaranya hingga kenyang, memberinya minum hingga puas, Masya Allah ini berat. Jadi saya nyiapin emosi tadi, Masya Allah. Memberi minum sama ustaznya. Abdul Sodaqah, sebaik-baik sedekah itu sedekah air. Kalau bisa jangan beli air satu di ibu kota terus diberikan kepada orang itu afdol sodaqah isakilna. Sebaik-baik sedekah itu adalah memberikan minum, apalagi mereka yang membutuhkan, tukang-tukang beca, mereka yang betul-betul haus. Barang siapa yang memberikan makan kepada saudaranya hingga kenyang, saat ini mas ini paket ayam kremes Mister Kremes gitu, satu kotak, dua kotak, lima kotak gitu. Sampai puas, makan alhamdulillah. Tadi saya diberi makan sampai kenyang, beri makan sampai kenyang, tambah minum sampai puas. Sementara itu puas betul dulu, puas gitu, menten boleh. Maka Rasulullah mengatakan niscaya akan dijauhkan dari neraka sejauh 7 parit, 1 parit, 2 parit, 3 parit, 4 parit. Padahal 1 paritnya itu sejauh 100 tahun perjalanan. 7 kali 100 kan 700 tahun. Karena bahwa maringi ma'am maringi ini hal yang remeh. Ya, maka di dalam riwayat sebelumnya saya dapatkan itu, ya Allah, ternyata seseorang itu akan diberi syafaat oleh amal-amal saleh dia yang dianggap ringan, yang dianggap remeh. Terus yang ketiga, berwudu dengan sempurna dan menjenguk saudaranya, menengok saudaranya. Barang siapa berwudu dengan sempurna itu sampai batasnya ini. Kalau tangan itu sampai mana Bu? Siku sampai atasnya sini. Kalau kaki sampai mana Bu? Mata kaki kalau bisa sampai lebih atasnya lagi. Enggak perlu sampai dengkul gitu. Kadang-kadang sampai dulu tapi tangannya cuma sekian kualek ini. Barang siapa yang berwudu dengan sempurna dan menjenguk saudaranya sesama muslim. Aku kepikiran terus sih, bulannya ngomongin loro, aku tak nengok, tak jenguk saudara saya muslim. Gak ada hubungan kerabat, gak ada hubungan darah, tapi keroyok-royok bulannya dari rumahnya menjenguk saudaranya muslim. Niscaya dia akan dijauhkan dari neraka jahanam sejauh perjalanan 70 tahun. Wudu dengan sempurna, menengok saudaranya muslim. Masya Allah, senangnya luar biasa. Alhamdulillah, ini mungkin terus amal jenengan Bu. Apalagi didoakan Allahumma rabbana sadidil ba'sya isfi anta syafi la syifa illa syifa kasifan la yughadiru saqaman. Itu nek mari Bu ketemu sama kita itu matur nuwun Ustaz. Terima kasih di matur nuwun di sakit di bunga akan alhamdulillah sehat wal afiat. Ketemu malah itu salaman matur nuwun ya Ustaz, aku ditunggu matur sarung-sarung. Jadi harapan orang yang sakit ketika kita datang itu bukan sekedar pengen dapatnya apa buah, itu malah bosok kabeh buah. Ya kalau menengok orang sakit itu yang paling penting apa? Amplop. Tapi amplop ono isine ora amplop kok. Monggo Bu urunan seket selawi ada yang 100 dipelumpuke terkumpul 1 juta. Alhamdulillah. Nah guru sudah selawi aku isin seket aku bareng-bareng aku berarti tok. Malah pirang-pirang kan seneng. Kemarin ada jamaah kan sore kita pengen nengok. Ternyata karena genjarnya komplikasi sudah kita pengen nengok, ternyata pas jadwal cuci darah akhirnya gak jadi. Masuk Pak ya, masuk dari dalam tanggal itu kajian akad sore, ternyata Masya Allah sudah itu berawal dari pikiran, ternyata saya sering perhatikan itu pikiran yang berat itu berakibat kepada fisik kemudian bersakit. Ini gara-gara anaknya itu nabrak orang, meninggal dunia, dituntut suruh ganti sekian juta. Padahal dia itu kerjaannya cuma jualan cilok keliling.
terbawa pikiran akhirnya terus kena. Yang tadi saya ceritakan tadi, tahu-tahu langsung lambungnya mengeluarkan cairan hitam terus seluruh organnya kena, itu juga terlalu banter mikir bojone niku. Bahkan bojone niku pas dalam kondisi kritis di rumah sakit itu kan butuh Jogja. Ngomong ngikutin pelatihan. Terus sudah aku pelatihan apa Pak? Dia itu pegawai negeri. Enggak, ikutin pelatihan mau jadi TKW. Karena ada kerja wanita sudah dilarang sama suaminya, tidak mau tetap dia itu daftar, terus akhirnya harus pelatihannya pas hari tadi. Akhirnya suaminya meninggal. Ya pas sudah suaminya meninggal datang saya juga lihat itu nangis, betul kayak itu kan suaminya. Tapi ternyata rumah tangga mereka sudah selama setahun itu sudah nggak normal, sudah bukan seperti suami istri. Ya akhirnya suaminya itu pikiran terus sampai seperti itu. Jadi misalnya ternyata memang betul berawal dari hati yang tidak nyaman, pikiran yang tidak tenang, terus akhirnya ke tubuh sakit, jantung sakit, paru-paru sakit, akhirnya terus masuk ruang ICU. Ya. Tapi kalau hati tenang, semeleh gitu, wis tua kaya ngene rasa mikir macam-macam, wis disomeleh ki wae. Kowe arep macam-macam apa mas, terserah lah, aku semeleh, rata urus. Dosa sih dosa jenengan piyambak, tapi kalau saya dosa kamu yang menanggung, kan gitu loh ini. Dengan enaknya itu kalau menghadapi suami kayak seperti itu, bukan tenang dan terus dilos ke bawah. Tapi yang pernah terus dol ya, los terus dol. Nek dol terus nyantem ya, pun dilos ke bawah. Saya kan dapat cerita dari seorang teman ustadz. Ustadz itu dia selain ustadz ternak kambing, makanya setiap hari itu dia ngarit. Ngarit itu bahasa Indonesia apa Bu? Mengarit gitu. Mengarit rumput, mencari rumput. Lah kok ketemu dengan sesama pengarit, sesama mencari rumput tadi. Perawaannya itu mau sugih gitu. Akhirnya ngobrol. Memang dulu saya pengusaha sukses Ustaz, tapi kemudian saya tinggalkan pekerjaan saya. Karena ketika saya itu sibuk dengan dunia, yang saya kejar itu harta, bangun tidur yang saya cari harta, mau tidur lagi harta, gitu kan. Akhirnya saya kena gula ya betul gula itu. Sedangkan di hati ini sudah diamputasi, ini juga diamputasi satu, terus daging saya sudah diambil juga, karena penyakit gula itu. Nah, saya sampai berpikir ya Allah, ini kalau saya mengejar-ngejar gula nggak pernah habisnya ya Allah. Akhirnya saya tinggalkan pekerjaan saya, terus saya beli kambing, saya beli sapi, saya beli mentok, terus ternak. Bendino ini kenapa? Ngarit. Karena ngarit kerja berkeringat, alhamdulillah itu penyakit gulanya hilang. Yang sebelumnya dia nggak bisa baca, kena korneanya. Alhamdulillah sekarang saya bisa baca Al-Quran. Kenapa? Hati saya sudah tenang semelah. Jadi bukan berarti itu jangan ngomong mas, ada gitu, ngomong mas, ngarit ngomong mas. Betul usah ngarit, nggak harus ngarit. Yang penting hati itu apa Bu? Tenang, semeleh, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala hati jadi tenang. Kalau ada masalah, ambil nafas macam-macam. Astagfirullahaladzim. Ingat Allah Subhanahu. Jangan terbawa baper terus rambutnya semakin putih. Yusayyibuni qabla al-masib, ya Allah aku berlindung kepadamu dari seorang suami, dari seorang istri yang menjadikanku berubah sebelum waktunya. Akhir umur 35 tahun baris pirang-pirang. Umur 30 wis suami pirang-pirang. Yang belum alhamdulillah wis ireng. Berat semeleh alhamdulillah. Ayam anak 6, ayam tentrem anak 6. Anak siji niku peni loro jodoh telu mlaku papat kemapat 5 kemoto 6 tenan 10 aku 11 bablas. Anak kula 60 tahun iki tambah meneh dikumpul mas wis tuwa untuk tanggung kula sing loro. Alhamdulillah. Anak 6. Terakhir, amalan apa yang perlu kita kerjakan biar dijauhkan dari neraka? Rasulullah mengatakan, bentengilah diri kalian dari neraka meskipun hanya dengan sebutir kurma.
Dengan kata satu kurma berikan, ratu roti diberikan. Sekecil apapun diniatkan ya Allah ini untuk membentengi diri saya dari neraka, jauhkan saya dari neraka ya Allah. Allahumma inni as'aluka al-jannata wa na'udzubika minan nar. Salah satunya wasilahnya dengan infak ini ya Allah, satu butir kurma. Meskipun diremehkan, tidak usah masuk ingin dijauhkan dari neraka cuma sak menit. Loh, ini kalau dibanding dengan fama ya'mal misqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal misqala dzarratin syarran luar biasa banyak. Yang penting ikhlas. Lu saya mulai akeh tapi kita ibu alhamdulillahirabbil alamin sudah kita bahas. Masih ada 5 menit mungkin ada pertanyaan? Belum? Belum. Apa Bu? Ambisi? Ambisinya ambisi masalah dunia atau akhirat? Termasuk juga apa boten ini. Jadi ambisi kepada dunia ini, kalau kita berambisi kepada dunia itu boten entek itu, enggak ada habisnya. Namanya tulul amal, panjang angan-angan. Tetapi boleh tuh berambisi kepada dunia, ngiri sama orang lain yang kaya raya. Tapi apa? Punya syarat, ada syaratnya. Kita berambisi terhadap dunia, pengen kaya raya, tapi syaratnya kekayaan tersebut digunakan untuk amal soleh, digunakan untuk membantu orang lain, digunakan untuk membangun masjid. Tapi itu biasanya berat. Kalau insya Allah nanti aku nek sugih, rasa khawatir. Pengajian senanggung aku, senanggung aku kabeh. Tapi begitu dapatkan kekayaan ternyata dia benar lari kabeh. Berat. Makanya hisab nanti pada hari kiamat yang paling berat itu hisab masalah harta. Tapi nek berambisi kepada akhirat bagus gitu. Ya tadi itu pengen dapat yang surga, rumah di surga, akhirnya nyanyong bermawa, bangun masjid sana, bangun pesantren saja setiap bulan itu 50 juta. Enggak apa-apa. Berambisi kepada dunia tapi untuk akhirat. Iya. Itu karena termasuk 2 hal yang diperbolehkan itu iri kepada ahli orang yang punya banyak harta, tapi itu amal soleh. Iri kepada orang yang pintar baca Al-Quran, tapi diamalkan tadi. Tadi. Cukup? Monggo sebentar lagi. Ya. Jadi kalau kita berdoa, kalau kita sujud kan diperintahkan memperbanyak doa. Karena waktu yang paling dekat dengan Allah itu ketika sujud. Tapi syaratnya doa tersebut harus berbahasa Arab, harus dari Al-Quran dan Sunnah. Justru dari Al-Quran dan Sunnah. Kalau biasa dengan doa pakai bahasa Indonesia tidak boleh, bisa membatalkan salat. Ya Allah menuntun suarga, ya Allah enggak boleh. Harus bahasa Arab. Kecuali kalau dibatin, ada yang berpendapat kalau dibatin sampai tidak dilafalkan enggak apa-apa. Tapi lebih selamat itu adalah dengan bahasa Arab dari Al-Quran dari hadis. Nah terus kalau saya mau doa dengan doa sendiri gimana? Ya setelah sholat di waktu-waktu yang mustajab. Jangan pakai bahasa Jawa, pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa Sunda, monggo. Kenapa? Karena di dalam sholat itu nggak boleh ada kalamun nas, ada perkataan manusia, ada bahasa-bahasa lain selain bahasa Arab. Maka diusahakan ketika sujud panjang itu dia cari doa-doa yang maktur dari Rasulullah. Rasulullah biasa doanya bagaimana? Kan ada mau mencari kekayaan, apa? Tinggal atau dengan redaksi bahasa Arab kita perbanyak ketika mau salam atau ketika kita sujud. Betul itu? Ya alhamdulillah sudah pas jam 9. Semoga apa yang kita kaji ini bisa semakin menambah iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.